Yang punya kendaraan. Nah, ini ilustrasi paling gampang. Yang paling kenal Allah siapa? Rasulullah. Lalu sahabat Rasulullah. Lalu tabi'in. Nah, mereka berhenti di situ, disebut salaf. Maka mereka langsung kembali ke kitab salaf. Nah, begitu. Kitab salaf itu juga diriwayatkan dari salaf terus ke khalaf terus sampai zaman ini. Maka hatta liyaumin, sampai saat ini zikir-zikir itu masih diwariskan dari kolbu ke kolbu, dari jiwa ke jiwa, dari ruh ke ruh sampai hari ini. Al-arwahu junudun mujannadah, sesungguhnya ruh itu sesama mereka saling kenal. Ya, mereka berkumpul. Semoga berkumpulnya kita ini menunjukkan bahwa ruh kita bersaudara di alam sana. Amin. Ya. Udah syuruk belum? Ya, khawatir udah syuruk aja. Ini banyak yang nanya, Ustaz, kalau ada kajian syuruk kita sholat dulu atau ya zikir dulu atau ngapain? Kajian dulu. Karena kajian lebih wajib daripada sholat syuruk yang hadisnya dhaif. Kalau syuruk itu hadisnya dhaif. Tapi karena Imam Tirmizi yang meriwayatkannya, beliau mengatakan ulama salaf mengamalkannya naik jadi hasan. Gitu bedanya ya. Kembali ke bab zikir. Nabi itu ada yang mengajarkan zikir secara personal, fardi, ada yang jamaah. Ada yang secara tertutup, ada yang secara terbuka. Begitu Nabi metodenya. Ada yang kadang Nabi mengajarkan satu kalimat la ilaha illallah, kadang Nabi mengajarkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Suatu kali istri Nabi Safiyah itu dia punya biji kurma sama kerikil digabung 4.000. Itu zikir dari subuh sampai Nabi balik. Nabi balik itu kira-kira waktu duha. Duhanya yang sudah naik jam 9 atau jam 10. Kira-kira kalau dari subuh sampai jam 9 berapa jam itu zikirnya? 4 jam ya? 4 jam zikir. Istri Nabi loh ya. Nabi pulang, dalam hadis yang sahih Nabi berkata ya, hadis Abu Dawud, wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan zikir yang lebih afdal daripada ngitung? Yang tadi Nabi larang enggak? Enggak. Nabi enggak larang kok. Cuma Nabi lagi ingin menaikkan kurikulumnya dari zikir menghitung kepada zikir tidak perlu menghitung. Ini yang dilupakan oleh orang yang tidak punya zikir dan ijazah talqin. Jadi dia daripada hadis dijadikannya untuk menghantam zikir pakai hitungan. Nabi mengatakan di situ, afdal min dzalik, yang lebih afdal dari zikir menghitung. Bukan berarti zikir menghitung tidak bagus. Ini baik, ini lebih baik. Begitu. Hadza hasan wa hadza ahsan. Jadi bukan berarti zikir dengan menghitung itu buruk. Logikanya begitu. Tapi orang-orang yang benci kepada tasawuf dan tarekat mengatakan hadis ini adalah dalil membatalkan, melarang berzikir dengan angka. Justru sebaliknya, hadis ini adalah dalil boleh zikir dengan angka. Dan ini udah berapa bulan ini pertanyaan sama, Ustadz katanya kalau zikir pakai angka nanti kedatangan khadam. Saya mau tanya sama yang ngomong dulu, mungkin gurunya ustadznya, emang dia melihat alam gaib? Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna fala tuqbal syahadatuhu. Orang yang ngaku-ngaku ngerti alam jin, ya, dia bilang lihat jin, khadam segala macam, tidak diterima persaksiannya, apalagi pengajarannya. Orang kayak gitu percaya, dia nggak pernah melihat alam khadam, dia nggak pernah melihat alam jin. Emang jinnya senangnya sama apa sih? Main tebak-tebakan. Iyattabi'una illa dhann. Mereka itu cuma tebak-tebakan. Nih kalau zikir pakai angka tertentu nanti datang khadam. Asal-asalan. Persoalan itu kemudian dijelaskan oleh para ulama.
ya, dia bilang lihat jin, khadam segala macam, tidak diterima persaksiannya, apalagi pengajarannya. Orang kayak gitu percaya, dia nggak pernah melihat alam khadam, dia nggak pernah melihat alam jin. Emang jinnya senangnya sama apa sih? Main tebak-tebakan. Iyattabi'una illa dhann. Mereka itu cuma tebak-tebakan. Ini kalau zikir pakai angka tertentu nanti datang khadam. Asal-asalan. Persoalan itu kemudian dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis ini. Baru Nabi ngajarin kuli, katakanlah wahai istriku, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi wa zinata arshihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Boleh dibaliknya. Itu zikir secara ilmu hadis boleh dibaca siapa aja, tapi secara ilmu qalbu kalau belum sampai ke rasa ini maka nggak ada efeknya. Coba dia terjemahkan. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqi. Maha suci Allah, maha hebat Allah, sebanyak bilangan makhluknya. Waktu antum zikir begitu, ingat lafaznya atau ingat maknanya? Saya yakin antum ingat lafaznya aja. Ternyata ahli zikir itu punya istilah, ada namanya zikir jama'i atau zikir kullu jasad. Zikir, kalau zikir semua bagian tubuhnya merinding. Zikir itu sudah dilewati oleh Sayyidah Safiyah. Sekarang ada zikir di atas itu, zikir alam semesta. Itu dia. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi. Maha suci Allah, maha hebat Allah, sebanyak bilangan makhluknya. Maka dia pandang semua bilangan makhluk, sebanyak itulah dia angkat zikirnya kepada Allah. Siapa yang tahu jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu Pak jumlah makhluk Allah? Di tubuh aja kita nggak tahu. Di tubuh ini berapa sel kita nggak ngerti. Karena hanya Allah yang tahu. Nah, ini rahasia lagi, naik pangkat lagi ke Sofia. Hanya Allah yang tahu jumlah bilangan makhluk di tubuh ini dan di alam semesta. Maka zikir ini sebenarnya zikir menyerahkan makna zikir kepada yang punya nama. Ya Allah, maha suci Engkau, sesuci yang Engkau mau. Karena yang tahu jumlah makhluk cuma Engkau. Berarti ini zikir nggak pakai logika biasa lagi, dia pakai logika Nabi. Karena Nabi lah yang pernah diperjalankan melewati semua alam semesta. Nabi itu udah masuk Pak ke semua lini alam, maka disebut beliau rahmatan lil alamin, rahmat yang rahmatnya memancar ke semua alam semesta. Jadi rambut kita aja itu dapat rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir itu dapat logika biasa lagi, dia pakai logika Nabi. Karena Nabi lah yang pernah diperjalankan melewati semua alam semesta. Nabi itu udah masuk Pak ke semua lini alam, maka disebut beliau rahmatan lil alamin, rahmat yang rahmatnya memancar ke semua alam semesta. Jadi rambut kita aja itu dapat rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir itu dapat rahmat. Jadi ada rahmatnya Rahman, ada rahmatnya Rahim. Semua makhluk Allah dapat rahmatnya Rahman. Tapi kalau Rahim khusus kepada orang yang percaya kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil yang sama bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Jangan ngotot dengan pemahaman yang saklek itu, ya. Jadi dalilnya sama nih. Dalil mengenai hadis Nabi mengajarkan zikir tanpa hitungan kepada Safiyah. Ternyata itu adalah dalil juga bahwa zikir itu ada kurikulumnya, ya. Nah, itu yang disebut ijazah. Jadi Nabi ngasih ngajar Safiyah itu ijazahnya, Pak. Nah, dulu pernah nggak dapat perintah pengajaran dari guru? Ya sini saya ajarin zikir, kan nggak digituin sama guru? Enggak ya? Ya saya dengar orang zikir, saya bikin zikir aja kan, gitu ya. Nah, itu namanya taklid. Biar zikirnya berangkat dari taklid kepada ittiba, maka zikirnya harus ditalqin.
Kan antum dari dulu ngomong-ngomong taklid mulu nih, kita nggak boleh taklid. Ayo, kalau zikir nggak taklid, harus ambil talqin. Gitu. Cuma Sayyidina Ali, Nabi talqin kan setelah qalbunya siap. Kita kan belum siap, jadi belum dikasih talqin, Pak. Teman-teman UPR sebagian besar sudah kita talqin zikir ya. Nggak tahu diamalin apa enggak, ya urusan mereka ya. Ada yang ngamalin, ada yang enggak ya. Baik, udah surut ya? Ya. Katanya mau tanya jawab. Langsung tanya jawab aja lah, kali ada yang mau ditanya. Ya, fadhal. Lanjut dulu. Ya udah. Jadi tadi itu dalil zikir. Jadi dalil zikir berangka dengan tidak pakai angka, dalilnya sama tuh. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, yang benar itu memahaminya, kita tidak mengatakan ini benar mutlak, bahwa zikir dengan angka itu adalah kurikulum awal orang belajar zikir. Orang itu butuh angka, butuh batas, limit, butuh latihan. Namanya latihan ada angkanya. Bagaimana dengan yang mengatakan tadi zikir dengan angka tertentu bisa mendatangkan khadam? Kalau begitu Rasulullah yang pertama kedatangan khadam. Kenapa? Nabi kalau zikir angkanya berapa? 33, 10, 25, 33, 70, 100. Itu angka yang dicontohkan. Nabi nggak nyontohin kepada Sofia angka 4000. Lalu kenapa dia berzikir 4000? Apakah Sofia lebih pintar dari Rasulullah? Seperti logikanya orang yang anti logika, akal-akalan orang yang anti akal. Inti lebih pintar dari Rasulullah, kan begitu logikanya. Itu logika apaan? Jangan pakai logika nggak jelas dalam belajar, ya. Akal-akalan tapi aklud du'afa, ya. Aklul hamqa, ya. Akal tapi orang yang pikirannya nggak nyambung. Sok berlogika tapi logikanya nggak nyambung. Sama dengan ngirim Fatihah. Itu mereka pakai akal-akalan, Bang. Kenapa? Mentok. Imamnya Ibnu Qayyim menyebutkan 29 dalil bahwa amalan orang hidup sampai ke orang mati, maka Fatihah termasuk. Mereka akal-akalin. Emang Rasulullah melakukan? Nah, itu akal-akalan namanya, Pak. Nggak pakai dalil dia nolaknya, pakai akal-akalan. Ya. Aklul hamqa, ya. Akal tapi orang yang pikirannya nggak nyambung. Sok berlogika tapi logikanya nggak nyambung. Sama dengan ngirim Fatihah. Itu mereka pakai akal-akalan, Bang. Kenapa? Mentok. Imamnya Ibnu Qayyim menyebutkan 29 dalil bahwa amalan orang hidup sampai ke orang mati, maka Fatihah termasuk. Mereka akal-akalin. Emang Rasulullah melakukan? Nah, itu akal-akalan namanya, Pak. Nggak pakai dalil dia nolaknya, pakai akal-akalan. Ya. Saya pernah menyebutkan di masjid ini bahwa Sayyidina Abu Hurairah zikir setiap hari 12.000. Itu angka bukan? Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad, Imam Zahabi, Imam Al-Mizzi, dan riwayatnya sahih. Itu Abu Hurairah pada tangan khadam boleh. Ya. Jadi zikir dengan angka tertentu, yang penting ada guru yang nyuruh. Gurunya ahli zikir punya sanad kepada Rasulullah, itu jaminannya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat Nabi, mereka boleh berkreasi, dapat ayat, wahai orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsiran. Surat Al-Ahzab Al-41, ya. Sofiyah menganggap 4.000 itu banyak, maka dizikir 4.000. Abu Hurairah menganggap 12.000 itu banyak, maka dia menganggap inilah penafsirannya. Jadi sahabat itu mencoba menafsirkan. Nah, tafsiran itu sampai di zaman ini menjadi sebuah thariqah. Jadi thariqah itu jangan dibayangkan orang suluk-suluk doang. Suluk itu salah satu metode dalam thariqah zikir. Ada thariqah ringkas, cuma karena ringkas hasilnya ringkas juga. Kalau yang mau khalwat 40 hari hasilnya juga lebih bagus. Orang kursus 40 hari
dengan orang yang kursus cuma lewat YouTube sehari 10 menit, beda nggak hasilnya? Beda lah ya. Kira-kira begitu Bapak Surahkan Allah. Jadi kita hidupkan lagi sunnah ini, sunnah talqin zikir, sunnah zikir berjamaah, sunnah zikir sendiri-sendiri. Nah di sini sudah ada zikir jamaah, ikutin aja, nggak usah malu-malu, ya. Ikutin zikirnya, nanti terasa gemaknya. Nah ini ada adab kalau imam ngajak kita zikir, jangan kita mendahului imam, jangan kita lebih pelan dari imam, standar. Kapan zikir itu suaranya menjadi energi? Apabila suaranya satu frekuensi. Jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang telat, sama. Itu sebabnya juga ada majelis ratibul haddad. Itu kalau ratibul haddadnya mereka satu hati dan suaranya satu, semuanya akan majzub, ditarik oleh Allah SWT dan merasakan nikmat zikir. Tapi kalau nggak ada kesetaraan suara di situ, hilang, ya. Jadi nanti kalau imamnya zikir, ikutin Pak. Ya. Imamnya kencang gitu kencang, imamnya lembut lembut. Jadi imam saya sarankan tidak hanya zikir cepat, pelan-pelan dulu. La ilaha illallah, pelan-pelan aja Pak. La ilaha illallah, pelan lama-lama, cepat boleh, ya. Tapi jangan teriak-teriak juga pakai mic ya. Nanti terganggu orang lain. Baik, saya rasa cukup lah ya. Ya. Fadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang kedua, saya jawab aja, ini masih musim corona ya. Kita WFH Pak. Maka kita buat SFH, suluk from menghormati guru, pasang adab, usul langsung Allah terima. Gak mesti sama saya atau sama siapa gitu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang bagaimana menempatkan zikir. Kan ada hadis afdalul dzikri la ilaha illallah, hadis Imam Tirmizi. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Zikir itu terjemahan. Kalau saya terjemahin enggak begitu. Zikir paling lezat adalah la ilaha illallah. Ada zikir juga astagfirullah. Kapan ditempatkan? Zikir istighfar itu namanya zikir prakondisioning. Jadi sebelum kita menikmati kelezatan zikrullah la ilaha illallah, bersihkan dulu wadahnya. Ini gelas saya bersihkan dulu, baru saya tuang air. Airnya bersih, tempatnya kotor, saya jijik Pak mau makan mau minumnya. Benar ya? Kalau sudah begitu, tempatnya terbuka, kasih penutup supaya kalau ada lalat masuk dia enggak nempel ke dalam. Nah itu disebut sholawat. Jadi sholawat itu penutup dari semua zikrullah. Jadi pangkalnya istighfar, puncaknya la ilaha illallah, ujungnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang berzikir tidak dimulai istighfar, dia tidak akan merasakan getaran-getaran zikir. Siapa yang berzikir tidak sampai kepada la ilaha illallah, dia tidak akan merasakan nikmatnya dan lezatnya zikrullah. Siapa yang berzikir tidak ditutup dengan salawat kepada Rasulullah, nanti mau masuk surga tersesat mulu Pak. Di padang mahsyar baru bangunnya tersesat, bahkan di alam barzakh dia tersesat. Jadi supaya gak tersesat bagaimana? Nah maka ada orang gak sabar, langsung aja deh kita salawat, ya boleh juga.
Banyak nih sekarang lagi banyak zikir-zikir sholawat, tapi digunakan untuk nangkap jin. Salah penggunaan. Benar gak? Lagi menghadapi tukang sihir pakai sholawat ya. Sholawat itu mahar langit dan bumi. Ini istilah baru ya. Apa kata Nabi? Siapa yang berdiri dari satu majlis, walam yusalli alayya, dan tidak zikir kepadaku, maka baginya kerugian pada hari akhirat. Dalam hadis yang lain, hadisnya Hasan, man nasya salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa salawat kepadaku, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Khati'a, keliru. Mau Pak nanti keliru. Jadi nih saya kasih ijazahnya Pak ya. Al-wirdul asas dulu pernah kita kasih di sini. Namanya wirid asas. Pertama syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ingat ya, syahadat dulu. Jadi setiap kalau mau zikir perbaharui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau perlu dimaknai, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Beristighfar. Astagfirullah. Nah, istighfarnya berapa Pak? 100 kali. Pelan-pelan aja. Bayangkan semua dosa yang kita pernah lakukan. Satu-satu sebutin. Dosa mata sekian. Ada 7 anggota, ada 10 bagian di badan, masing-masing 10 dosa. Udah Pak, jadi 100 dia. Ya, inilah hakikat zikir Nabi. Beliau beristighfar setiap hari 100 kali. Bedanya beliau nggak punya dosa zahir, nggak punya dosa batin. Beliau menganggap kurang syukurnya sebagai dosa. Nabi itu sholat sebanyak-banyaknya. Kenapa beliau mengatakan afala an akuna abdan syakura? Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Udah sholat begitu, beliau masih merasa kurang bersyukur. Keluar dari tempat buang air, beliau mengatakan, ghufranak ya Allah, ampuni aku kurang mensyukuri nikmat bisa buang air. Yang pernah mengalami mampet tuh ya, selangnya, pernah nggak? Sakitnya bukan main, bener. Sakitnya bukan main kalau kita nggak dikasih nikmat buang air kecil. Maka Nabi bersyukur, Nabi menangis, Pak, mengatakan ghufranak, ya Allah ampuni aku. Jadi Nabi minta ampun bukan dari dosa. Nabi minta ampun karena kurang syukur.